Singan 5 kuliah nih. 1, 2, 3, 4. Lukman. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 6 wingi iku. Loh, Habibah ikut lagi. Kita kuliah yang satunya. Yang ini 8 orang semua. Salah. Sebentar, aku membuka apa ini? Workshop komunikasi seluler. Oh, kemarin bukan Habibah, yang Atalia Dwi. Iya sih. Belum ya. Kamu di 2 mata kuliah lainnya sampai apal, Nek. Oke, silahkan Mbak, kamu screenshot aja nanti kirim ke sini ya. Oke, sudahkah? Sudah Ibu, sudah saya screenshot. Oke, ya udah, silahkan off cam ya. Penghematan pulsa. Mari kita mulai. Selamat siang. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mulai untuk meneruskan yang kemarin ya. Jadi kita mempelajari bagaimanakah sebetulnya ketika kita ini melakukan komunikasi dengan konteks seluler. Apakah yang harus disiapkan oleh yang kita sebut sebagai perusahaan yang menjalankan atau yang berbisnis di jaringan. Jadi jadi kita bedakan 2 ya. Yang pertama adalah yang kamu kenal sebagai Telkomsel, XL gitu ya. Itu adalah provider atau penyedia layanan. Layanan itu isinya ya. Jadi dia bertugas untuk melakukan proses melayani user di sisi informasi. Sedangkan yang satunya adalah penyedia jaringan seluler atau penyedia BTS. Yang satunya mengisi, yang satunya provider, kita sebut memang provider, yang satunya penyedia jaringan. Penyedia jaringan ini fungsinya membangun BTS, kemudian memastikan cakupan BTS itu sesuai dengan regulasi ya. Sesuai dengan regulasi, dan yang berikutnya adalah memelihara coverage yang sudah disepakati. Nah, di sini kalian melihat ada 3 macam yang populer. Jadi ini kita ngomong yang populer dulu. Yang pertama, skala makro. Makro itu berarti luas. Luasnya berapa nih luasnya? Nah, dalam konteks luas yang normatif ya, ini kisarannya informasinya maksimum 10 km diameter ya. Jadi ketika panjang jari-jarinya, ketika maksimum 10 km, apakah ini semua pasti sama? Belum tentu, karena lingkungannya membentuk konsep coverage yang berbeda. Jadi sebenarnya nanti perlu dipelajari pula yang disebut adalah propagasi. Propagasi itu biasanya diajarkan di Siskom dasar ya, basic sistem komunikasi. Sedangkan ini sudah menyangkut seluler ya. Tapi nanti nggak apa-apa kita singgah sedikit. Nah, propagasi itu menyangkut ketika gelombang yang kita pancarkan itu mampu berjalan sejauh mana, gitu ya. Parameter jauh itu ditentukan oleh yang pertama adalah frekuensinya.
Jadi ketika ada frekuensi, maka kita bisa mendapatkan panjang gelombang. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ketinggian antena. Ketinggian antena itu juga menentukan cakupan atau luas daerah yang bisa dinaungi oleh pemancar tersebut. Ini kalau mau ngebayangin seperti kita punya senter ya. Kalau kalian itu nyenter dinding dengan senter itu, yang jauh ya, kalau yang jauh itu pasti printnya atau pola di dinding itu berbeda dengan ketika kita menyalakan senter dan mendekatkan dengan dinding. Yang membedakan apanya? Yang membedakan adalah kualitas pencahayaannya atau terang gelapnya ketika sinar tersebut sampai di dinding. Nah, kalau kualitas cahayanya itu kita analogikan sebagai kemampuan sinyal atau filternya sinyal, maka kita punya yang namanya beam width. Beam width itu tulisannya BEAM ya. Kalau kamu bisa nulis, siapa ini? Mitchell bisa nulis, kamu bisa nulis BEAM. Beam width, BEAM WIDTH. Sedangkan kalau frekuensi itu terjemahannya tuh bandwidth atau lebar pita. Jadi beda ya antara bandwidth dengan beam width. Kalau beam width itu adalah ketika kita ngomong dengan penyedia jaringan BTS. Oh, berarti yang bagian ngurusi tower itu urusannya sama beam width. Atau beam itu adalah pancaran cahaya yang keluar, pancaran energi yang keluar dari antena. Sedangkan kalau provider HP, sebelum ini Mas, sebelum ini nanti. Jangan kamu ganti dulu ya, biar bisa ngebayanginnya. Nah, sedangkan provider HP yang berada di sini, layanan sini ya, yang berada di mana? Layanannya, loh hilang. Bentar Bu, lagi ngatur supaya bisa nulis nih Bu. Oke, nggak apa-apa. Sambil aku ngomong ya. Sementara kalau yang provider HP yang kita kenal itu akan berurusan sama bandwidth. Bandwidth itu lebar pita. Lebar pita itu besaran pita yang diberikan oleh pemerintah. Karena hal ini yang ngatur tuh pemerintah melalui Kominfo, di mana lebar pita tersebut digunakan untuk melakukan modulasi dan demodulasi sesuai dengan jatahnya masing-masing. Jadi ada yang punya bandwidth-nya besar atau kecil itu ada tulisannya, ada catatannya lah di Kominfo. Bisa lihat ya nantinya sambil berjalan. Jadi di sini mungkin nanti sekalian Mitchell bisa membuka ini sebentar, tak golek ini sisa nih sambil kamu ngeset itu ya. Aku carikan dulu. Ini namanya bentar, namanya adalah Nah, ini salah satu contohnya ya. Ya, itu urusannya nanti beam width ya.
Jadi kalau kita mempelajari yang ini ya, yang kita bahas sekarang ini, maka urusannya sama beam width atau pancaran dari antena. Nah, pancaran antena ini nanti yang digunakan untuk memunculkan sinyal, memunculkan kuat sinyal itu tadi. Terus bagaimana caranya mengcover? Makanya di beberapa tempat ya, di beberapa tempat itu berarti tergantung tipe daerahnya ya. Kita ngomong yang normatif aja, yang kira-kira kita anggap datar. Antena akan dipasang mengelilingi tower tersebut pada ketinggian tertentu dengan jarak masing-masing ya. Jadi ada beberapa antena biar bentuknya bisa covernya bisa bulat seperti itu. Ada 3 antena yang dipasang. Apakah selalu 3? Rata-rata seperti itu. Jadi masing-masing antena itu beam width-nya diasumsikan sebesar 120 derajat luasannya, sehingga 3 antena itu mengcover 360 derajat pada perencanaannya. Tetapi kadang yang namanya daerah itu berbeda-beda ya. Nanti kita lihat tergantung situasinya. Sedangkan yang kita sebut sebagai provider itu nanti berurusan sama bandwidth. Jadi Telkomsel, XL itu berurusan sama bandwidth atau lebar pita yang telah didapatkan ketika membeli dari Kominfo atau negara. Lebar pita ini karena merupakan sumber daya alam, jadi sistemnya tuh sewa atau membayar biaya tiap tahun. Memang sewa sih kayaknya. Jadi yang mereka dapatkan itu adalah sejumlah sekian megahertz gitu ya, rata 20 mega kalau nggak salah untuk yang 4G ini. Di sini kita akan membedakan ya makro, mikro, piko. Pertama dari daya yang diberikan pada antena. Jadi daya mempengaruhi panjang dari coverage-nya. Peraturannya apakah ada? Ada. Peraturannya itu ditentukan oleh teknik ya, teknik yang digunakan penyedia jaringan untuk membuat seperti ini. Kalau kita mau cerita yang simpel-simpel aja, maka ketinggian antena ini diestimasi atau berdasarkan kondisi lingkungan di mana tempat itu ada. Kemudian ada lagi berapa jumlah provider itu kan kamu ada sekian macam provider. Itu rata satu antena itu disewa oleh beberapa provider. Jadi beberapa itu bisa lebih dari 2 atau 3 ya. Kalau nggak salah kemarin rata-rata ada 4, itu maksimum. Itu kalau ada yang pernah bekerja di situ boleh mengkoreksi ya informasi saya. Atau kita besok kita konfirmasi lagi ke Bapak yang nanti memiliki kekuasaan di area ini. Nah, makro, mikro, piko yang berbeda luasan, ya, yang berbeda luasan coverage, itu polanya sama. Cuman ketika piko, mereka berada pada tempat yang khusus yang mungkin kalau dibuat makro itu customer-nya atau pemilik nomor tersebut kurang mendapatkan sinyal sehingga perlu diservis lebih baik. Ini singkat katanya di area ini itu seperti itu. Next slide. Silakan Michelle, next slide. Nah, sekarang aku minta tolong kepada salah satu tim
Siapa yang akan membacakan ini? Karena tadi sudah aku awali ya. Silakan dari 8 ini ya. 8 member. Monggo silahkan. Mungkin ada yang ikut menerangkan, ada cell type, output power, cell radius, user, location gitu ya. Silakan. Mohon maaf Ibu, saya mungkin Ya, siapa ini? Dengan siapa? Ahmad Bayahaki Adiputra Ibu. Oke, tim ya, ini tim ya. G. Yes, monggo Mas. Oke, ini adalah tipe-tipe ukuran BTS. Yang pertama itu tipe selnya femtokel, di mana kekuatan power outputnya itu sekitar 0,001 watt sampai 0,25 watt. Mas, mau coba apa Mas? Apa bacamu ini? Tipe Kenapa? selnya apa? Tipe selnya apa? Femtokel. Sel. Femtokel. Femtosel. Femtosel, gitu. Nah, Oke. Secara radiusnya itu kira-kira femtosel itu 0,010 sampai 0,1. Terus kemudian kapasitasnya usernya itu dimulai 1 sampai 30 maksimumnya user. Oke. Untuk lokasinya yang lebih tepat untuk indoor di dalam. Kemudian tipe picocell output powernya itu sebesar 0,25 sampai 1 watt. Kemudian secara radius kilometernya itu 0,1 sampai 0,2. Terus penggunaan usernya itu kira-kira 30 sampai 100 user maksimumnya. Oke, kita pause dulu ya, Mas. Terima kasih. Jadi ada yang dari atas ya, ada yang disebut femtosel. Kita ngebayangin femtosel itu kalau satuannya kilometer 0,01 kira-kira berapa ini? Berapa meter kalau 0,01 itu? 10 itu. 0,01 kok. Ayo bolo yang lainnya. Kilometer ke meter kan 10⁻³ kan Ibu. Jika 0,01 jadi 10 meter Bu kira-kira. Oke. Sing 0,1? 0,1 100 meter Ibu. Berarti sejauh itu ya kemampuannya femto itu. Kalau umpama 10 meter tuh dalam bayanganmu berapa ini? Seluas apa? Ruangan gitu ya. Seluas ruangan ya. Jadi kalau ngebayangin kok ada yang namanya femto dengan sel radius atau R itu berarti radius itu panjangnya ketika kita mengukur jari-jarinya. Sekelilingnya tuh maksimal 0,01 km. Kenapa satuannya kilometer? Supaya nyamain dengan yang makrosel. Atau 10. Di mana 10 meter itu kalau kita mau main di penempatannya masuknya indoor. Nah, ini indoor ini. Nah, ternyata di dalam gedung ya yang kemudian terdapat beberapa ruang-ruang yang membuat daya yang masuk itu melemah, ada konsep penambahan sel yang tipenya femto, di mana dayanya sudah dipatok ini ya, 1/4 watt atau yang satunya 0,001 atau 1 mili ya sampai 1/4 watt 0,25. Nah, berarti ini daya kecil, tapi tetap dibutuhkan. Kenapa? Karena ada yang
user yang blank spot di situ, sehingga dipasanglah picosel, makanya dikasih lokasi indoor. Sedangkan picosel ya tadi sudah dibacakan pula, usernya 30 sampai 100. Sel radiusnya satuannya kilo 0,1 sampai 0,2. Ya. Lokasinya bisa indoor, bisa outdoor. Kalau umpamanya indoor ini kayak semacam stadion tertutup itu, dia mainnya di pico karena luas ya, dengan jumlah masing-masing ya. Kalau usernya ya, kalau pico tuh berarti ada beberapa antena yang diletakkan di situ. Oke, ada mikro, ada makro. Silahkan siapa yang berikutnya mau membacakan? Tim dulu. Ya Ibu, bisa saya bacakan. Untuk mikrosel, output powernya 1 sampai 10 watt. Sel radiusnya 0,2 sampai 2 km. Usernya 100 sampai 2000 user. Lokasinya indoor atau outdoor. Untuk makrosel, output powernya 10 sampai 50 watt. Sel radiusnya 8 sampai 30 km. Usernya lebih dari 2000. Lokasinya biasanya di outdoor. Oke, nah di sini ternyata kalau kita mengamati tipe sel ini seperti bayangannya ya seperti gambar di atas itu, kayak area yang melingkupi gitu ya, seperti mangkok terbalik. Nah, tadi aku kirim di tempatmu ini ada tower bersama. Bisakah Mitchell itu menampilkan supaya kita bisa mengamati yang bagian begini-begini itu contohnya ya, contoh itu adalah menara bersama tadi itu. Sudah aku kirim padamu. Ya, bentar Ibu. Ya. Sudah terlihat Ibu. Oke, yang lainnya gimana? Sudah terlihat Ibu. Oke. Nah, sekarang tim lainnya tadi ya, yang kan tadi ada 8, masih 3 tadi. Masih berapa? Masih 5 yang belum. Monggo silahkan ini dipelajari dulu sambil kita diskusi bareng-bareng. Ini ada driving digital infrastructure innovation. Jadi penyedia jaringan telekomunikasi itu infrastruktur ya, inovasi infrastruktur. Mungkin Habibah tertarik. Berarti ada, nah itu loh layanan itu loh. Ya tinggal pilih dulu aja, bahas satu persatu, kan memang menarik ini. Ada yang dibahas ini. Oke, gak apa-apa. Siapa yang pengen menjadi narator, pembaca berita, sambil nanti kita menganalisa apa sih isinya gitu ya. Oke, siapa yang membacakan? Saya Ibu. Ya, monggo. Jadi di website tower bersama grup ini ada layanan atau solution. Yang pertama ada menara telekomunikasi, di mana sudah tertera di sini kegiatan menara telekomunikasi adalah kegiatan usaha utama perseroan
pada menara telekomunikasi yang dimiliki oleh perseroan menyewakan tower space kepada operator telekomunikasi di Indonesia untuk keperluan transmisi sinyal suara atau voice dan data nirkabel. Oke. Penyewaan menara melalui solusi build to suit dan kolokasi. Menara build to suit adalah pembangunan menara baru berdasarkan order dari operator telekomunikasi. Sementara untuk kolokasi adalah layanan di mana operator menyewa menara yang sudah dimiliki oleh perseroan, kemudian memberikan layanan jasa berikut kepada para pelanggan, di mana ada perencanaan jaringan, kemudian ada akuisisi lahan, perizinan, pembangunan dan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur telekomunikasi. Oke. Jadi di sini kira-kira ulasan ini menceritakan apa? Mungkin yang tadi siapa? Mitchell membaca, ada yang satu menerangkan. Bisa menerangkan teman segrup, tim? Oke, Habibah. Iya, menurut saya di tower bersama grup ini dia menyewakan menara solusi build to suit dan kolokasi. Jadi tower bersama grup ini pembangunan menara baru berdasarkan order dari operator telekomunikasi. Semisal itu kayak Telkomsel, kayak Indosat, kayak gitu, Bu. Mereka melakukan apa? Mereka Kira-kira itu perencanaan jaringan, akuisisi lahan, perizinan, pembangunan dan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur telekomunikasi. Layanan ini adalah layanan yang diberikan tower bersama grup kepada penyewanya, penyewa menara tersebut. Jadi yang namanya jualan tower itu gitu ya, dari ceritanya kan dia melayani operator ya, provider yang mau nyewa. Melayaninya gimana? Menerima pesanan. Kalau dia bagian bangun, maka dia tuh memberikan pilihan pada customer-nya. Dalam konteks ini customer-nya adalah para operator atau provider itu. Kamu mau bangun berdasarkan apa yang kamu rencanakan gitu ya. Karena order dari operator telekomunikasi itu kan umpamanya Telkomsel ngomong kepada ini PT Tower bersama grup. Kalau grup itu berarti kan banyak. Aku bangunin dong tower di sini gitu. Itu berarti satu tower diorder oleh operator telekomunikasi tertentu. Nah, di sini berarti khusus ya. Khusus itu berarti satu yang akan menggunakan. Sementara ada juga yang namanya kolokasi. Nah, itu berarti bareng-bareng, lokasi itu berarti ya lokasi. Kolokasi berarti satu lokasi digunakan barengan.
PT Tower Bersama ini sudah punya menara-menara yang bisa dibuat sewa kayak Bapak Kos gitu. Sehingga dia mengatakan, aku menerima gitu ya. Tower Bersama Group menerima perencanaan jaringan. Jadi kalau kita nanti belajar perencanaan jaringan infrastruktur telekomunikasi seluler, maka kerjamu ya di tempat seperti ini, tower bersama seperti ini. Apakah perusahaannya cuma ini? Enggak, ini sampel aja yang ininya sudah lengkap ya, yang webnya. Kemudian akuisisi lahan, berarti akuisisi lahan itu apa? Membeli lahan ya. Kan kalau kamu merencanakan tuh berarti, wah ini towerku pasnya di sini gitu. Pasnya di sini tuh lahan yang dibuat terpilih itu apakah lahan bebas atau lahan milik orang gitu ya. Kalau lahannya di kota pastilah semua lahan ada pemiliknya. Maka solusinya harus diakuisisi atau dibeli. Bisa nggak dibeli? Ada yang boleh dibeli, ada yang nggak boleh dibeli. Jadi mereka menyewakan lahan. Nah, menyewakan lahan itu berarti harus bayar uang sewa. Setelah itu perizinan. Perizinan itu membangun tower. Izinnya itu berarti kepada apa ya kalau izin membangun IMB ya. Nah, ada pembangunan dan konstruksi dua hal ini. Nah, ini dua hal ini, perizinan, pembangunan dan konstruksi. Nanti ini terkait sama yang sudah aku kirimkan informasi. Nanti ya informasi yang aku kirimkan itu nanti kita buka rame-rame. Karena ternyata nggak setiap tempat itu oke-oke aja mau dibangun di mana saja. Ada batasannya. Artinya orang ngomong begini, ya kamu walaupun punya duit nggak bisa dong semau-maunya kamu beli ini, beli itu, bangun ini, bangun itu. Ada peraturannya, namanya peraturan daerah. Sudah aku beri contoh di Kabupaten Sika, itu yang bagian timur Indonesia Timur ya. Yang terakhir nih yang normatif, pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur telkom. Ini yang kalau ada komplain, oh ini sinyalnya kok lemah, begini begitu, maka tim yang bagian memelihara memeriksa apakah terjadi gangguan pada misal posisi anten terpasang itu ya, atau ada salah satu yang membuat itu menjadi problem. Ini yang judulnya menara telekomunikasi. Terus layanannya apa lagi? Tadi itu selain menara telekomunikasi, kayaknya ada berikutnya deh. Nah ini, distributed antenna system. Nah ini, coba. Nah, oke, silahkan dipelajari beberapa saat untuk tim ya. Timnya harus berkontribusi dulu. Ternyata ada selain urusan tower, mungkin inilah ketika orang mengkonsep picocell. Bukan mungkin ya, ini adalah bagian ketika orang mengkonsep picocell. Dia menggunakan ada yang namanya DAS. Oke, siapa yang akan membacakan dan melakukan analisa? Silakan. Saya. Oke, dengan siapa? Suaramu jauh banget. Siapa Mas? Kayaknya hilang deh suaranya. Mungkin saya bisa bacakan, Bu. Oke, silakan. Distributed Antenna System atau DAS,
Tower Bersama Group ini juga memiliki dan mengoperasikan sistem antena terdistribusi atau Distributed Antenna System atau DAS yang dipasang di dalam gedung untuk komunikasi nirkabel. Sistem antena terdistribusi memberikan akses transparan menuju perangkat mobile, menyediakan layanan voice dan data menuju perangkat mobile seperti menara telekomunikasi pada jaringan seluler umumnya, ruang padat dengan trafik tinggi seperti hotel, pusat perbelanjaan, terowongan MRT, pusat kesehatan, dan bangunan bertingkat tinggi merupakan kandidat yang baik untuk implementasi DAS. Saat ini, Tower Bersama Group telah memiliki dan mengoperasikan infrastruktur DAS dan repeater lebih dari 70 site di daerah perkotaan, terutama untuk menciptakan teknologi yang lebih ramping serta penggunaan biaya yang lebih efektif. Oke, ya, thank you. Jadi, Raffi. Oke, Raffi telah membacakan tentang antena yang terdistribusi. Kalau namanya distributed antenna system itu berarti kita menggunakan beramai-ramai ya antena terdistribusi ini. Oke, mungkin ada yang mau menerangkan setelah membaca tuh menerangkan maksudnya gimana, maksudnya ini kok ada layanan tadi bikin tower terus habis itu dia menawarkan sistem pemasangan antena yang terletak di tempat-tempat khusus. Nah, ini coba ada yang menerangkan dari tim. Kalau timnya sudah selesai semua, nanti aku bisa open kontributor buat nambah-nambah poin. Owen, jadi yang dimaksud DAS itu kan jaringan antena yang terpisah secara spesial yang terhubungkan. Nah, DAS itu berfungsi untuk meningkatkan kekuatan sinyal di zona mati. Jadi seperti kayak orang, gedung, atau jaringan yang tidak tertutup dengan antena gitu. Oke, Awan, benar. Kan untuk betul kan, Bu? Ya. DAS itu merupakan bagian penting dari sistem peningkatan komunikasi penanggapan darurat untuk menyediakan jangkauan bagian gedung yang tidak memiliki sinyal luar atau sinyal buruk. Beberapa istilah lain yang digunakan yaitu IBCS atau sistem cakupan dalam gedung dan jaringan seluler pribadi atau PMN. Sekian. IBC itu tadi apa? Building Communication. Iya. Ya, betul. Jadi oke, thank you Owen. Oke, rugi pokoknya kudu perhatian biar gini-gini kan kita bisa tahu lama-lama. Jadi yang tower bersama itu nggak hanya bikin BTS yang gede-gede kayak gini ya, tetapi dia juga nawarin kalau tempat-tempat yang spesifik gitu ya, hotel gitu ya, hotel tuh dilalah apa itu namanya kayak kemarin waktu ada gawe gitu ya, semua hotel laku mamanya gitu ya. Kemudian kalau semua hotel laku orangnya banyak banget, trafiknya tinggi, maka tidak mencukupi kita hanya mengandalkan BTS walaupun itu taruh kata kita ngomong Pico ya, Pico yang di luar itu kan ada Pico. Ternyata butuh yang deket sama kerumunan tadi, deket yang sama customer tadi, ditambahlah satu antena yang nanti antena ini bisa ada lagi antenanya, karena kalau kecilingan berarti daya coveragenya rendah, sehingga ada yang kerumunan antena berada di tempat-tempat yang spesifik tadi. Juga ini pernah aku lihat, tetapi sifatnya bukan seperti yang paling pojok. Kalau paling pojok itu mounted ya, mounted di tempat tertentu atau indoor. Aku pernah mendapatkan yang antena DAS ini tetapi dibawa oleh mobil. Jadi kayak mobil yang khusus untuk membawa antena tambahan pas tempat-tempat ramai gitu ya. Aku pernah menjumpai di Taman Dayu, pernah, kemudian di bandara juga pernah, terutama Telkomsel ya. Berdasarkan info kalau ada bencana alam
yang kemudian mengganggu BTS yang ada di situ, maka Telkomsel, karena Telkomsel itu meskipun swasta masih hubungannya masih milik negara gitu ya, itu mempunyai mobil yang berisi antena tambahan ya, yang bisa digunakan untuk kondisi darurat. Seperti itu. Di sini klaimnya tower bersama 70 site di daerah perkotaan ya. Jadi karena memang kota itu kerumunan orangnya lebih banyak ya, sehingga disebut menawarkan penggunaan yang lebih efektif dari segi biaya, karena nggak perlu bangun-bangun lagi yang sifatnya masif ya, yang sifatnya di luar ruang. Jadi bisa taruh dalam, bisa taruh nambah di deket-deket situ gitu ya. Oke, yang ketiga, layanannya apa? Oke, layanan infrastruktur. Apa itu? Nah, ini silakan baca. Siapa yang mau membacakan? Saya, Ibu Gilang Arya. Oke. Layanan infrastruktur telekomunikasi untuk menangani permintaan yang meningkat pesat untuk traffic data seluler atau bandwidth broadband era LTE atau 4G. Tower bersama grup menyediakan jaringan heterogen di mana sel kecil tertanam dalam jaringan untuk memungkinkan penyempurnaan kapasitas yang fleksibel dan skalabel untuk memenuhi permintaan operator BTS. BTS hotel atau operator. Wes. Baca awal lagi. BTS hotel. BTS hotel atau mikrosel Poles merupakan salah satu solusi tower bersama grup. Poles. All. BTS hotel atau mikrosel pool merupakan salah satu solusi tower bersama grup untuk mengatasi kebutuhan small cell dari operator. Selain itu, tower bersama grup juga melayani serat optik in-front haul atau serat optik dari pool ke hotel, dan backhaul dari serat optik dari BTS hotel atau node ke BSC atau RNC. Node B ke BSC atau RNC. Oke. Yang terakhir, siapa ini yang mau menjelaskan setelah dibaca oleh Gilang? Ada yang spesialis menerangkan? Selain membaca, kau juga harus bisa menerangkan apa maknanya gitu ya. Mungkin Habibah Maneh satu-satunya cewek yang ada di grup ini. Gimana Habibah? Mungkin saya coba. Oke. Selain dari dua tadi itu, tower bersama grup itu juga menangani permintaan untuk traffic data seluler atau bandwidth broadband dan era LTE atau era LTE. Di mana tower bersama ini menyediakan jaringan heterogen dalam jaringan makroseluler. Yang tadi itu makroseluler memiliki apa? Ya, yang indoor atau outdoor gitu. Outdoor kalau makroseluler. Oke ya. Jadi ini kalau kamu pengen membuat memori. Jadi kalau membuat memori itu bisa kita bayangkan ya, ada BTS gitu ya. BTS itu kalau mau istilahnya digunakan untuk transmisi, itu antennya dipasang di situ. Maka yang punya kewenangan untuk menjalankan itu adalah penyedia jaringan seperti ini ya, tower bersama. Kemudian kerjaannya apa? Punya BTS tadi, kemudian menghitung
ketinggian BTS plus menghitung bagaimana anten tadi dipasang. Ada yang sifatnya pesanan, yang tadi build to suit itu ya, pesanan satu operator tertentu. Ada yang satu tempat itu dipakai bersama-sama atau kolokasi tadi. Itu pertama. Yang kedua, kalau itu kemudian nggak mencukupi terhadap kualitas sinyal atau kuat sinyal, maka PT Tower Bersama juga menawarkan yang namanya distributed antenna system, meletakkan antena-antena yang sifatnya mensupport tempat-tempat yang trafficnya tinggi. Kuncinya itu tadi, mensupport tempat-tempat yang trafficnya tinggi, sehingga anten ini dipasang di tempat-tempat yang spesifik pula. Disebutkan seperti hotel, tadi tempat mungkin pasar gitu ya, mall-mall gitulah. Ada juga yang menyebutnya sebagai in-building communication. Anten tersebut masuk ke wilayah MRT gitu ya. Atau kalau Bu Oki bilang bandara, itu juga perlu diberi dukungan anten yang spesifik tadi. Di situ Menara Bersama menekan harga dengan adanya anten tersebut karena lebih ringkes, lebih kecil. Tetapi selain itu ini juga bisa melayani yang namanya heterogen, layanan infrastruktur telekomunikasi yang heterogen. Heterogennya di mana? Nah, ini ya. Heterogennya ini Tower Bersama juga menawarkan memasang serat optik pada in-front hall atau back hall. Jadi in-front itu adalah serat optik ditarik dari tempatnya ditanam pole ke hotel. Sedangkan back hall serat optik itu dari BTS-nya hotel, itu bukan BTS, itu bukan milik hotel loh ya. BTS dekat hotel atau Node B. Node B itu berarti identitinya yang LTE, namanya Node B ya. Kalau yang 5G namanya Node B atau Enhanced Node B. Kalau masih Node B itu berarti LTE 4G. Ke BSC atau RNC, Radio Network ya, atau base station ini yang buat buat mindah-mindah itu. Nah, kalau layanan infrastruktur telekomunikasi itu menyangkut serat optik, maka dia berfungsi untuk data ya, data yang butuh cepat nih. Seperti tawarannya kayak IndiHome itu ya, 100% optik umpamanya kayak gitu. Dari mana ini? Digunakan untuk nyambungin BTS hotel ketika dia konsepnya mikro atau makro. Jadi yang tadi itu bangun tower, masang antena, boleh kamu booking semua atau boleh bareng-bareng, itu layanan pertama. Yang jelas dijamin kalau di situ itu berarti coverage areanya nyampe di wilayah yang diinginkan. Yang kedua, kalau umpama di daerah tertentu kok sinyalnya lemah, yang bagian ini nawarin gimana kalau kamu pasang distributed antenna system, itu juga berarti nawarkannya ke operator karena yang menggunakan nanti operator. Dan yang ketiga, kalau kemudian masuk ke wilayah yang tertentu, di mana wilayah itu umpamanya di wilayah pariwisata gitu kan, hotel itu isinya orangnya banyak, tapi kelilingnya itu umpamanya lokasi yang sifatnya pantai atau gunung gitu kan, maka si Tower Bersama juga menawarkan heterogen. Heterogen itu berarti ada yang wireless, ada yang wire saja. Kalau wireless itu berarti tanpa kabel. Kalau wired itu ya, judulnya dia pakai serat optik. Serat optik itu kan berarti kabel ditarik kan. Jadi kamu paham ya skemanya. Jadi nanti kalau kamu belajar optik, wah ini nanti kerja di mana gitu ya.
kamu bisa melamar di sini tower bersama grup dan sejenisnya. Apakah banyak, Bu? Banyak ya, cuman ini aja yang kebetulan bagus webnya ya. Sudah mateng webnya. Ini cerita tentang ketika kita bertemu, kok ada namanya tipe-tipe sel seperti ini. Siapa yang akan membuat seperti ini? Ya ini, tower bersama. Bagaimana caranya membuat dia makro, mikro, piko, femto, berarti tergantung dari tadi besarnya daya yang dibuat untuk memancarkan. Kenapa dia harus makro, mikro? Tergantung traffic yang dilayani. Traffic juga tergantung situasi atau lokasi tempat nempelin transmisi tersebut. Jadi kalau yang namanya transmisi itu bisa BTS yang besar, tinggi besar, atau antena yang kecil, atau gabungan dari BTS dengan fiber optik. Itu kita sebut adalah sistem transmisi di seluler. Kalau ada yang nanya, Bu, itu seluler masa pakai serat optik? Ya masih pakai serat optik untuk beberapa tempat yang kita sebut datanya supaya cepat jalannya antar tower masih kita pakai serat optik. Di beberapa tempat lagi kita pakai peer-to-peer, pakai microwave link, tapi ini juga tidak semuanya ya. Kadang microwave link itu kalau di tempat-tempat yang padat itu juga hilang karena sinyalnya sangat panjang gelombangnya sangat kecil, namanya juga gelombang mikro. Nah, beberapa hal yang digunakan untuk mempermudah sistem seluler ini di jaringan telekomunikasinya, infrastruktur telekomunikasinya, ya antara lain seperti ini, mulai dari tanpa kabel, pakai optik, pakai antena kecil, pakai antena yang tinggi, pakai antena yang sedang gitu ya, tergantung daerah yang mau di cover. Ini pembicaraan kita tentang tipe dari sel. Oke ya. Kita nebeng dulu mid cell ke perda yang aku temukan tadi. Kamu ganti ini apa namanya kirimanku tadi, perdanya, karena kita akan mengamati sebetulnya apakah perusahaan seperti tower tower bersama itu suka-suka ya dia akan mengerjakan sesuatu. Ternyata enggak. Ini kita ambil aja yang di Indonesia Timur ya, yang masih jarang-jarang banget gitu kan. Ini yang tanda tangan bupati. Coba kita melihat yang bagian teknis-teknis. Coba kamu pilih. Ada. Oh, ketentuan umum itu berarti definisi. Ke bawah lagi. Nanti kamu lihat. Definisi itu di mana-mana seperti itu nanti. Tujuan penyelenggaraan. Nah, ini ya nomor 2. Oh, ini ada yang bagian C. Coba. Mendorong pengutamaan faktor keamanan, keselamatan. Bentar, pasal 2. Pasal 2 dulu, Michelle. Pasal 2 nih. Pasal 2 bagian C. Nah, ini ya. Kamu lihat dulu. Mendorong pengutamaan faktor keamanan, keselamatan, kenyamanan, dan estetika kota. Itu dalam setiap pembangunan menara telco. Berarti nggak boleh sembarangan. Namanya ada estetika, gitu ya. Jadi kalau ada namanya estetika itu berarti nggak boleh suka-suka. Walaupun tempat itu dinyatakan sebagai titik yang pas gitu ya buat ngerencanain coverage seluruh kota Sika tadi juga, tapi karena ada poin C ini mesti tunggu dulu gitu kan. Nah, ke bawah lagi. Bawah lagi ada enggak? Wah, coba-coba lihat sebentar. Ini loh, atas nih. Nah, ini. Ini penataan menara telco ya, yang poin 2 nomor B. Wah, ini alamat ada apa namanya
bayar di tempat-tempat ini. Semua minta kalau kamu bilang semua ini berpotensi untuk mengambil peluang cuan ini, ya. Ada Tibum, ada perumahan rakyat, ada PU, ada lingkungan hidup. Ini masing-masing mesti minta uang ini kalau umpamanya kita main di situ. Karena mereka mengatakan dengan POV masing-masing ya, bahwa ini nanti supaya ini gitu. Ini hard code ini kalau kita ngomong ini. Ke bawah lagi yang poin 3, apa? Nah, sebentar, ada instansi vertikal, atas sedikit. Nah, perangkat daerah yang membidangi urusan dan bidang kehutanan, loh, ada hutan juga. Instansi vertikal yang membidangi urusan di bidang agraria dan tata ruang. Loh, ini berarti urusan tanahnya, yang tadi akuisisi lahan itu ya. Nah, penyusunan rencana pembangunan menara telco atau cell plan. Nah, ini yang bagian 4A ini. Kamu ini nanti. Jadi nanti kalau umpamanya kita ditanyain, kita ikut, kalau kamu umpamanya ya di Kominfo, maka tugasmu adalah menyusun cell plan, atau ketika kamu di provider, atau ketika kamu di menara bersama lah, bukan provider, di penyedia jaringan infrastruktur tadi ya, kamu harus mengkonsultasikan tentang cell plan ini. Cell plan ini nanti kita bahas di sesi bersama praktisi industri ya. Nanti kamu tunggu aja, juga nanti Senin malam kok insya Allah. Yang A ini yang apa istilahnya intinya ya, cell plan ini. Yang kemudian bawahnya apa? Coba. Nah, ini cell plan ini ya. Cell plan berarti ada rencana detail tata ruang kabupaten. Nah, ini kebijakan rencana pembangunan daerah, standar teknis bangunan gedung, ketentuan kawasan keselamatan operasi penerbangan. Nah, ini RT RW kabupaten. Ini semua perlu diurus ini. Ini ngurusnya lama ini. Kalau kamu ikut dalam proyek pembangunan BTS ini agak-agak riwahnya di sini. Jadi rumitnya setiap tempat itu beda-beda mintanya. Jadi kemudian bagian itu apakah mulus, lancar, cepat, nah ini tergantung daerahnya. Dan tergantung pemahaman masing-masing. Pada satu waktu yang lalu tuh ada yang begini. Takut, tapi masuk akal juga sih, kan daerah perumahan ya. Mereka kemudian merasa takut pembangunan tower itu bisa jadi, bahasa gampangnya nyetrum gitu ya, nyetrum sekelilingnya gitu. Tapi ya mereka karena orang awam ya masuk akal gitu kan, ketika ketakutan itu ada. Ke bawah coba ke bawah, pasal 6. Nah, pasal 7 sebetulnya cell plan itu ya nggak begini, nggak sesimpel ini gitu ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, kan ini namanya bisa diperdebatkan nanti di pasal 7, pasal 8. Nah, ini dilaksanakan secara swakelola gitu ya, berarti dikelola sendiri. Ke bawah. Nah, A nih, punya SDM yang punya keahlian gitu ya. Kemampuan keuangan daerah, tingkat kesulitan dan analitis maupun pemanfaatan teknologi tertentu. Wah, ini kata-kata yang terjemahannya tergantung ini ya. Terus apa yang menjadi persiapan? Pasal 9, coba ini. RAB, bahwa ada RAB. RAB itu anggaran belanja. Wah, ini pasal 10 ini pasal karet ini. Judul harmonisasi, sinkronisasi itu rumit itu ininya, aktualisasinya atau gimana kalau melaksanakannya itu menjadi variabel yang nggak punya ketentuan. Pasal 11 ini masih juga kerangka acuan kerja, ini juga satu hal tersendiri ya dalam tanda petik.
Ke bawah lagi. Oke, freeze dulu. Sosialisasi. Kemudian meminta pandangan masukan dari masyarakat. Nah, ini juga satu hal yang lumayan gitu ya. Kemudian menyusun rencana pembangunan menara atau cell plan. Ya ini kalau dalam konteks towernya berarti yang berhubungan dengan dinas tadi ya, dinas ada tata ruang dan lain-lain. Ke bawah. Nah, tim penyusun, nah, wis pokoknya lain bupati, sekretaris itu yang harus dilewati semua tanda tangannya. Anggota, pejabat, sekda, perangkat daerah, perumahan rakyat, kawasan pemukiman, RT/RW ini berarti. Penelitian dan pengembangan daerah, pekerjaan umum dan penataan ruang ya. Lembaganya itu ya yang kemudian dijadikan masalah. Banyak banget. Banyak banget ini. Wih, banyak sekali bordernya. Kemudian apa lagi nih? Sik wakeh ya Allah, bangunnya lo si angelir. Kembali lagi pasal 13 yang agak-agak ilmiah no, dari ada nggak? Misal ke bawah lagi. Ini ada kuesioner wawancara, wangel lagi pokoknya proyeknya. Ya, bawah lagi. Data sekunder, data primer. Ini jumlah operator dan bangunan menara telco itu berarti yang ada di situ. Data sekunder, data rencana pembangunan jangka panjang daerah, itu disesuaikan. Sulit juga ya. Padahal ini masih draftnya masih banyak ya, misal. Ke bawahnya lagi apa? Lihat kok 29 halaman ya. Oh. Jadi kalau kamu umpamanya mau meroyek ya, perdanya sekian banyak ini. Kalau kamu mau meroyek, ngeluh dhisik ini berarti kita. Pusing ya. Banyak banget peraturannya. Kamu mengkluskan peraturan yang ini aja ya. Coba kamu drag sampai bawah. Apa sih? Apa misal ini? Tata bahasa nih kembali lagi itu ya. Pembangunan berpemanfaatan. Balik mana ini? Pasal 20 ini. Pasal 21. Sampai berapa pasal ini? Ini masih separuh kamu membuka ini. Pasal 22. Gimana caranya ngarang ini peraturan ini? Pasti dia menggabung-gabungkan berapa peraturan ini. Apa ini kok ada penghargaan? Rencana trofi piagam. Oh, ada juga yang dikasih penghargaan. Oh, gitu. Coba ke bawahnya supaya dapat menara tadi. Pengawasan itu ya. Bab 3 pengawasan. Bab 4 apa sih? Coba sih kalau pengawasan yang mesti gitu-gitu. Bab 4 apa? Ono struktur organisasi. Insyaallah akhirnya bab 4 pengendalian. Ada pengendalian. Oh, ada pengendalian juga. Berarti pengendalian itu di masyarakat ya. Pasal 4, pasal 5. Apa ya pengendalian mari ngono pasal 5 apa? Kewajiban. Nah, ini kewajiban. Yang namanya cell plan itu berapa kali ditulis ya? Oke. Kewajiban penyedia menara berarti ya PT Menara Bersama ya dekan dalam itu ya. Ke bawah lagi.
Yang 6 apa? Ketentuan peralihan. Habis ini selesai nih kalau begini biasanya. Penutup. Nah. Oke. Contoh ya itu ya. Contoh ini berarti. Oke, terima kasih Michelle. Bukanya panjang banget ini. Jadi ini contoh, bayangkan kalau kalian disuruh melakukan bangunan di situ atau proyek buka baru BTS di situ. Bayangkan betapa repotnya. Sebentar, aku pindah absen ya untuk kelasnya Rifki. Lupa aku tadi. Bentar, yang kelasnya Irfan, ayo cepat-cepat ya. Ada yang belum absen, kelasnya Irfan. Oke, aku tutup ya, ganti kelasnya Rifki. Bentar, wait. Kelasnya Rifki itu berarti 1 STRLJ. Oke, aku buka presensinya. Silahkan Rifki untuk absen, Rifki dan teman-teman. Oke, kita kayaknya kembali ke ini ke PPT. Terima kasih untuk membukanya ini ya. Kita kembali ke PPT. Oke, ke PPT sudah sampai ukuran sel tadi dengan cerita PT Menara bersama grup. Oke, next slide. Next slide. Wih, kamu nemu laser pointer sebelah mana itu? Besok tak contohnya kalau pengen ngetik. Oh, di situ. Bentar ya, wait a minute. Wah, gitu ya. Oh, hilang. Oke. Kita terusin tadi. Sekarang karena yang timnya ini sudah semua ya, si timnya. Tim apakah sudah semua untuk membaca? Lupa ngitungnya aku. Halo tim. Kalau sudah semua. Ada yang belum, Bu. Siapa? Sebenarnya tinggal satu orang, Akbar Setiawan. Akbar. Saya. Akbar ada Akbar. Hadir. Oke, silakan. Akbar, ukuran sel 4. Ukuran sel. Di sini ada gambar Nokia, ya Nokia semua sih. Terus performance matrix. Coverage kilometer. Ya. Sebentar, kalau baca gini. Untuk femtosel. Gimana? Femtosel? Femtosel coverage-nya mencapai 10 km sampai 50 km. Lalu connect user-nya itu 8 sampai 16 user. Backhaul-nya itu fiber dan pakai microwave. Lalu cost of implementation-nya low, rendah. Output power-nya 100 megawatt. Lalu ada sesuatu yang perlu diperdebatkan ya kayaknya. Ini mungkin satuannya ini yang perlu diperdebatkan ini. Kayaknya kalau femto tadi melanggar asas yang tadi ya. Mungkin ini meter ini ya mungkin. Oke, terus Akbar, kalau Pico bagaimana? Yang mungkin yang aku mau kasih lihat tuh yang backhaul aja ya. Kita kalau connected user tadi sudah kita bahas ya. Backhaul itu berarti dia pakai apa ini? Pakai fiber dan microwave semuanya. Dari berarti tadi Pico sama mikro. Oke, backhaul tadi kalau kamu mengingat yang tadi itu untuk nyambungin apa backhaul tadi itu? Untuk nyambungin kabel optik dari hotel ke BTS kayaknya. Atau kita sebut aja BTS ya, itu paling gampang ya, fiber atau menggunakan microwave. Oke, next slide dulu buat Akbar, masih buat Akbar.
Nah, coba ini ada yang bisa dibaca ini kayaknya lebih mudah ini. Silahkan. Ukuran sel 5, selective cell. Terkadang sel yang disebut sel selektif digunakan di mana cakupan 360 derajat penuh tidak diperlukan. Tipe ini digunakan untuk mengisi lubang di cakupan sistem seluler atau untuk mengatasi masalah seperti pada pintu masuk ke terowongan dan lain-lain. Umbrella cell. Nah, sebentar. Berarti sel itu berarti selnya hanya milih tempat tertentu ya. Di sini tempat tertentunya ternyata dia masuk pintu masuk terowongan gitu ya. Jadi nyorotnya ke situ, nyorotnya sel itu, covernya ke situ. Oke, lanjut. Umbrella cell. Jenis sel lain yang dikenal sebagai sel payung kadang-kadang digunakan dalam kasus user melintasi area di mana terdapat sel mikro. Dalam keadaan normal, hal ini akan mengakibatkan sejumlah besar handover terjadi karena orang yang berkendara di sepanjang jalan akan dengan cepat melintasi sel mikro. Oke, ini nanti ada gambarnya kayaknya. Jadi sel yang sifatnya kayak payung, di bawahnya ada beberapa sel mikro. Orang lewat terjadi sekian kali handover karena mereka berpindah-pindah sel mikronya. Nah, mungkin lanjut terakhir ini, Akbar. Sel payung akan mencakup sel mikro, tetapi menggunakan saluran yang berbeda dengan yang dialokasikan ke sel mikro. Hal ini akan memungkinkan orang-orang yang bergerak di sepanjang jalan untuk dilayani oleh sel payung dan mengalami lebih sedikit handover daripada jika mereka harus berpindah dari satu sel mikro ke sel berikutnya. Oke. Next slide. Tapi terima kasih Akbar, bisa kita pindah. Nah, ini gambaran ada large umbrella cell for high speed traffic. Jadi sel payung itu ternyata ya ini kalau kita ngebayangin towernya yang gede ini ya, dia punya coverage yang menaungi sekian macam sel mikrosel. Mikrosel digunakan untuk low speed traffic ya. Jadi kalau trafficnya itu rendah, kasih sel mikro. Trafficnya tinggi, high speed. Jadi high speed itu berarti orang yang lewat situ tuh kenceng-kenceng gitu ya, high speed traffic dan orangnya banyak. Maka pakainya yang umbrella tadi. Supaya nggak bolak-balik, ini cita-citanya. Supaya nggak bolak-balik handover. Kalau yang kecil-kecil itu kan bolak-balik pindah tempat. Handover satu ke handover lainnya gitu kan. Karena towernya berubah-ubah. Oke, next. Nah, sudah semua kayaknya yang tadi ya, 8 sudah semua, maka maukah ada yang mengambil poin untuk ini? Pertama, membaca saja. Adakah member dari kelompok lain yang pengen mengambil poin sebagai kolaborator? Boleh sekali. Bagaimana? Ada yang pengen? Ya, siapa? Oh, Rifki, ya. Rifki nanti ditulis ya di grup kolaborator gitu ya. Lainnya teman-teman mengingatkan. Silakan, Rifki. Oke, jadi kayak cerita tadi ya. Jadi satu full satu lingkaran itu bisa dibagi menjadi sudut 65, 90 atau 120. Oke, next. Apakah informasinya tadi ada terusannya? Coba next, Michelle. Nah, ini
mungkin kayaknya masih perlu dibaca oleh Rifki ini karena terusannya. Oke, terima kasih Rifki. Silakan nanti nyatet ya di bawah absennya itu, absen tim kedua silakan nyatet dengan kata-kata kolaborator di malam ini. Tanggalnya jangan lupa. Nah, ternyata yang tadi itu kita bicarakan masih harus ditambahi ya cara nempatin anten seperti yang Bu Oki tadi bilang. Supaya mengcover seluruhnya lingkaran 360 derajat ini, berapa sih anten yang mau dikasih? Nah, ini yang populer atau yang biasa dilakukan ini terdapat 3 anten, masing-masing terpisah 120 derajat. Harapannya 3 anten ini loopnya, beamwidth-nya memiliki luasan yang mampu menaungi 120 derajat. Itu ya. Oh, ini siapa? Gilang Arya mau speak Gilang Arya. Kok ada tulisannya Gilang Arya? Nah, Bu, kepencet, Bu. Oh, kepencet. Mau menerangkan sepertinya, Bu. Lah gak apa-apa habis ini kan masih ada waktu sampai jam 9. Aku sampai jam berapa sih? Angka 150. Oh 8.50 kurang sedikit lah kalau 21.50. 21.50 gak usah bengi-bengi jam 21 aja ya. Nanti kamu 21.50 kalau waktu ketemu sama Bapak praktisi mandiri karena nanti waktu bertemu dengan beliau itu bisa seminggu 2 kali nih. Jadi kamu boleh masuk, yang jelas boleh masuk 1 hari Senin plus ada tambahannya lagi. Itu option ya. Kalau kamu pengen kulaan info aja. Kalau enggak ya kamu wajib masuk di tempatmu ini. Nah, next slide. Nah, tadi kan tipe-tipenya 3, ini kan ada model yang di tengah ya, yang di tengah. Ternyata ada cara ngeletakin anten itu di pojokannya tuh, liatin itu. Di pojokan dari sel yang diinginkan untuk di cover. Jadi kadang-kadang kalau ngelihat gini berarti kalau yang di tengah ini ya, ini kalau pojok-pojokannya tercover, tapi kalau agak ke tengah dia pasti belum tentu ya, belum tentu karena nggak ada temennya di situ. Pada model ini antena direksional digunakan, tapi bukannya ditempatkan di tengah sel, mereka ditempatkan di persimpangan 3/6. Dalam hal ini antena harus menutupi bentuk heksagonal daripada belah ketupat. Bolehkah? Bukan pertanyaannya. Kapan sih di model kayak gini gitu ya? Boleh jadi customer-nya atau traffic-nya itu tidak sama. Yang agak di tengah-tengah itu kemungkinan sedikit atau lokasinya yang di tengah-tengah itu bukan perkampungan penduduk sehingga mubazir taruh tengah gitu ya. Sebelah sono tuh umpamanya hutan atau sebelah sono perkebunan atau sawah yang luas nggak ada orangnya. Sementara penduduknya di sini, maka silahkan mengadop konsep heksagonal itu dengan menempatkan antena di tempat seperti ini di pojokan. Jadi option ini ada lagi ya ternyata, boleh-boleh saja. Oke, next. Nah ini, network planning. Aku mau open lagi siapa yang mau membacakan juga. Jadi kolaborator lain yang membacakan. Siapa yang pengen
mengambil poin, coba silahkan membaca, nanti aku yang nambahin untuk menjelaskan. Bu Muhammad Iza. Oke, Isa. Untuk networking planning diperlukan untuk memberikan tingkatan cakupan yang tepat dan juga memungkinkan penggunaan frekuensi reuse yang cukup untuk memberikan tingkatan layanan yang baik kepada semua pengguna. Meskipun lebih banyak frekuensi dialokasikan untuk komunikasi seluler, jumlah pengguna akan meningkat dan juga bandwidth yang dibutuhkan setiap pengguna meningkat karena mereka bertahap dapat mengunduh video dan mentransfer file lain dengan kecepatan yang meningkat. Semua ini menuntut lebih banyak spektrum frekuensi. Oke, ini kita ngomong tentang merencanakan jaringan. Kalau tadi untuk yang di BTS ngomongnya cell plan ya. Jadi yang pertama itu asal usulnya ketika kita ketemu sama provider itu spektrum frekuensinya terbatas. Cuman itu aja. Nah, ketika pemberian spektrum frekuensi itu tidak bisa ditambah lagi meskipun punya duit ya. Mengapa? Karena spektrum frekuensi itu merupakan sumber daya alam. Jadi kita nggak bisa bikin spektrum frekuensi. Itu ada di alam. Dan yang menginginkan itu nggak hanya satu perusahaan saja. Jadi beberapa perusahaan akhirnya dibagi-bagi gitu loh. Maka ketika kita menggunakan konsep seluler, frekuensi ini bisa di-reuse itu digunakan ulang. Di tempat yang mana? Di tempat yang cukup jauh dari penggunaan frekuensi pertama sehingga frekuensi tersebut tidak saling berinterferensi atau tabrakan. Kenapa harus di-reuse atau kenapa butuh di-reuse? Alasannya yang berikutnya ini. Karena jumlah pengguna itu akan meningkat. Yang namanya user itu terutama sekarang ini signifikan peningkatannya setelah COVID. Sebelum COVID yang punya HP itu dewasa aja gitu ya. Pada saat COVID, anak-anak terpaksa pakai HP. Buat apa? Buat belajar. Semakin banyak pemakai, maka trafficnya semakin tinggi. Padahal bandwidth-nya nggak bisa nambah. Nah, itu menjadi salah satu dilema ya. Layanan juga nambah, user nambah, tetapi bandwidth tetap. Karena bandwidth itu bukan sesuatu yang bisa dibuat atau dibangun. Bandwidth itu adalah bagian dari spektrum frekuensi. Jadi sifatnya adalah tetap. Karena itu banyak cara yang digunakan untuk melakukan memperlebar bandwidth tetapi tidak bisa secara fisik itu menambah bandwidth. Maka kalau artinya gini, meningkatkan penggunaan bandwidth itu adalah kerjaannya operator atau provider. Sedangkan kerjaannya penyedia jaringan tadi hanya memelihara ya, walaupun hanya itu masih poin juga, masih istilahnya penting gitu ya. Harus jaga supaya cakupannya itu tetap dengan field strength semula, meskipun usernya itu nambah-nambah. Karena kenapa? User itu punya harapan yang ini kayak ngunduh video, transfer file dengan kecepatan yang meningkat. Nah, kenapa kok butuhnya kecepatan meningkat? Ya karena mereka kalau umpamanya video itu kamu running dengan kecepatan yang lambat itu rasanya kayak slow motion gitu kan. Jadi ada standarnya supaya activity-nya itu terlihat realistis.
Sedangkan transfer file, oke lah transfer file itu umpamanya agak terkendala, kita merasa tidak terlalu terganggu selain tidak nyaman ya, karena agak lamaan. Tapi berbeda kalau kamu melihat video. Video delay-nya tinggi, orang akan komplain pada operator. Sementara operator mengatakan bahwa kesalahan ini adalah bagian dari tidak cakapnya infrastruktur itu mengakomodasi misal kuat sinyal gitu ya, sehingga yang salah satunya naik turun gitu. Nah, hal ini kalau memang istilahnya mau dimudahkan, itu yang memperbanyak spektrum frekuensi, tapi kenyataannya nggak bisa. Next. Slide berikutnya, Mitchell. Nah, karena banyak yang butuh, nah ini ya, pasti yang merencanakan jaringan itu dibuat bagaimana sehingga frekuensinya itu bisa diulang-ulang. Menggunakan diulang-ulang, ini problem yang kemudian disematkan ya. Problem ini menjadi permasalahan bagi tadi itu ya, menara bersama grup gitu ya. Karena yang nanti akan meletakkan antena dengan frekuensi yang sama itu bagiannya dia gitu loh. Karena yang bagiannya operator cuman sampai aku cuman punya sekian. Cobalah gimana caranya supaya kau bisa mempunyai dari yang aku punya itu kau bisa meletakkan mengcover sekian luasnya daerah karena customerku misal Telkomsel ngomong sebanyak ini di daerah ini. Jadi akhirnya yang kemudian menentukan apakah itu makro, mikro, piko, femto, butuh das atau butuh apa tadi itu yang heterogen gitu ya, yang bisa dilayani. Selain dari kebutuhan yang dikeluarkan oleh operator, ini juga sebetulnya dari yang punya jaringan juga punya planning. Jadi dia juga mengajukan sebuah usulan terhadap layanan yang dibutuhkan oleh operator. Jadi bisa jadi tower bersama tuh ngomong pada misal operatornya Tri gitu ya. Ketika di daerah ini maka kalian butuh untuk memiliki model heterogen karena di sini itu menurut yang kamu bilang customermu banyak banget. Tetapi di sini itu kondisinya seperti ini. Jadi terdapat satu sisi usulan dari penyedia jaringan, satu sisi datanya diberikan oleh operator terkait sebaran customer. Customer itu kan mesti punya alamat itu ya. Jadi dia berada di sini. Dan customer itu kalau dia mempunyai, kita nggak bisa nanyain customer sih sebetulnya apakah kamu bekerja di mana, kemudian berapa lama kamu berada di daerah ini. Cuman ketika kita melihat dari sisi yang dikelola oleh operator, ada database yang menyatakan bahwa yang ini adalah visitor di daerah ini ya. Visitor itu berarti yang bukan pemilik nomor dari sini, yang satunya adalah home. Kalau nomor kalian itu di satu tempat sebagai visitor, maka jumlah jam yang nanti kau gunakan untuk beredar di situ tuh terbatas daripada yang statusnya home. Nah, sehingga sebagai penyedia network itu akan memilah berapakah banyaknya visitor yang pada jam-jam sibuk berkunjung ke wilayahku. Konteks wilayah itu sesuai dengan ya lokasi ya. Mungkin kalau kita ngomong lokasinya adalah tempat perbelanjaan atau pusat kota, maka pada jam 8 sampai jam 9 malam jam sibuknya itu terjadi ketika mungkin jam 10 sampai jam 7 malam, di mana
banyak orang yang datang di tempat itu karena mereka melakukan pekerjaannya. Ada yang berbelanja, ada yang memang ngantor gitu ya. Pertanyaannya adalah terus gimana nih aku bikin jaringanku supaya frekuensi yang dipunyain oleh Tri, yang dipunyain oleh Telkomsel itu bisa digunakan berulang-ulang di sepanjang atau di luasan area yang dimiliki oleh menara bersama. Nah, jawabannya adalah menara bersama menerapkan frekuensi reuse, di mana reuse-nya itu ada hitungannya yang kayak kemarin itu ya, yang minggu lalu. Dan ini sudah ada tool-nya, sehingga kalian nggak perlu bingung-bingung lagi. Kalau mau nanya gini ya, umpamanya kalau kita ngomong, Bu, kalau dulu kalau nggak ada tool-nya tuh pakai apa sih gitu ya. Bu Oki ketika belum ketemu sama tool-nya, jadi tool itu muncul di akhir-akhir tahun berapa ya? Mungkin 14-15 ya tool-nya itu. Dapat namanya tool-nya tuh software-nya yang populer tuh Ato ya. Itu dulu labnya Bu Oki itu membangun sendiri software menggunakan algoritma Monte Carlo. Jadi kalau kamu tanya, apakah dulu sebelum ada software yang membantu planning jaringan, kita bisa menghitung sendiri untuk melakukan coverage area? Bisa, kita menggunakan algoritma Monte Carlo. Ya karena aku sudah menggunakan sih, jadi aku mengatakan bisa. Jadi kalau kamu menggunakan algoritma Monte Carlo dengan menghitung statement yang kamu pilih ya, kamu pilih apakah itu mikrosel atau makrosel atau campuran, maka kamu bisa membuat coverage area planning yang mencakup wilayah yang kau inginkan untuk di-cover. Nah, ini. Dan frekuensi yang disebar supaya enggak deket-deketan sehingga tidak terjadi interferensi baik co-channel atau adjacent channel. Jangan lupa co-channel interferensi itu adalah ketika interferensi terjadi di dalam kanal dengan user yang berbeda atau interferensi yang terjadi ketika ada dua band yang berdekatan karena sangat dekat ya, sehingga ada yang melipir bisa ke tempat lain, jadi crash-nya di situ. Nah, kemudian ada yang bermasalah, bukan bermasalah sebenarnya, ada problem ketika kita membangun jalan tol. Jalan tol itu pastilah yang namanya jalan tol itu melintasi ke tempat-tempat secara geografis yang tidak urut ya, namanya juga jalan tol, mempercepat perpindahan dari satu tempat lainnya. Kalau jalan tol, maka problemnya adalah bagaimana kita melewati satu BTS ke BTS lain yang cepat, yang speednya, trafficnya itu jumlah yang lewat banyak dengan kecepatan tinggi. Jadi problemnya mengcover jalan tol itu adalah pertama, konsumen yang lewat banyak. Kedua, kecepatannya tinggi. Ketiga, melewati BTS yang bervariasi, yang lewatnya tuh di setiap perubahan itu berarti kita melakukan handover. Handovernya berulang kali ya di sepanjang jalan tol itu. Hal ini mempunyai resiko menghabiskan sumber daya jaringan. Jadi kayak boros power gitu ya. Dan kemungkinan yang terjadi drop call. Drop call itu panggilannya hilang. Karena kamu pindahnya cepet banget gitu ya. Kecepatanmu 120 gitu. Perpindahan sinyalnya itu jadi juga agak masalah. Nah, kalau drop call itu berarti kita mempertimbangkan, kalau kamu main yang lebih dalam lagi fisikanya ya,
berarti ada efek Doppler. Nah, ini kadang kalau membahas drop call secara generik, ya hanya sinyal yang mendadak putus karena kamu pindah servis ya, orang yang tukang servis lain yang kebetulan ketika kamu pindah tuh belum siap nangkep gitu ya. Tapi sebetulnya itu bermasalah ketika kita mengalami urusan dengan efek Doppler. Nah, ini pembicaranya nanti bisa fisika ya. Tapi okelah kita ngomong aja tentang drop call ya. Jadi sinyalnya mendadak hilang ketika kamu pindah BTS. Oke, next. Nah, di sini kalau ada yang bilang, oh makro sel Bu, ukuran yang lebih besar. Ya memang sih dia akan memiliki potensi channelnya banyak ya. Tapi di satu sisi juga menimbulkan probabilitas kemubaziran ya. Karena kalau tahu sendirilah jalan tol itu kan sebetulnya area yang dilewati sempit ya. Sedangkan kalau kita membangun BTS itu kan mesti tercover 360 derajat gitu. Sehingga diinginkan lebih efisien itu dibangunlah sel yang selektif ya, yang sectionnya atau antenanya mengarah hanya pada tempat tertentu. Mengapa? Ya karena kebanyakan kiri kanan jalan tol itu area yang nggak ada penduduknya ya, andaikan ada tuh tidak di semua tempat gitu loh. Ya pas kalau di sebelahnya tuh desa-desa tuh nggak apa-apa bikin tower yang mengcover semuanya. Tapi ketika kiri kanan itu sawah gitu, kau membuat BTS yang 360 derajat, sebelah kanan tol tapi sebelah kiri mubazir gitu ya. Eman listriknya kan kita memancarkan sinyal itu makan power, makan daya. Juga eman perhitungan uangnya ya. Jadi penggunaan selnya menjadi selektif. Tapi di sisi lain BTS-mu nganggur. Nah, ini persoalannya ya. Sehingga kadang-kadang di jalan tol itu juga agak dilema di beberapa tempat ya sudahlah kalau enggak ini enggak bisa, ini kadang kita punya jaringan yang drop. Kenapa ya? Ternyata mahal gitu loh, kalau mendirikan di situ tuh mahal. Secara bisnis tidak menguntungkan karena mubazir tadi, lebih banyak mubazirnya. Nah, bagaimana supaya itu diminimalkan? Akhirnya bikin sel atau servis salah satu antena yang mengarah pada jalan raya itu dimaksimalkan dengan cara-cara tertentu. Jadi sel servingnya itu dipanjangkan. Berarti dayanya di sektor itu digedein ya. Itu bisa menjadi salah satu cara untuk menggunakan sel lebih efisien lagi. Next. Nah ini atol ya. Jadi nanti insya Allah aku juga akan memberikan padamu gambaran atol, tapi tak cariin dulu YouTube-nya supaya bisa kita amati bersama ya. Next lagi. Nah, oke. Ini ada Forcecom atol in building ya, tapi mas nggak apa-apa deh nanti kalau kita kembali belajar lagi, kita akan mengamati ini lebih jauh. Oke, aku cukupkan kali ini ya sampai jam 9 lebih 10. Insya Allah setelah UTS, tapi semoga aja ya karena sampai hari ini pengumumannya belum dapat sih. Tapi biasanya pers ini nggak pernah nggak mendapatkan grant itu ya. Ya nanti kalau umpamanya nggak dapat ya aku mintain materi lah karena si bapaknya udah bagus, sudah
punya hubungan erat dengan kita. Tapi sejauh ini belum ada pengumuman, masih ada harapan untuk mendapatkan pendanaan supaya bisa join kuliah bersama praktisi ya. Oke, terima kasih. Mitchell, boleh kamu stop share? Nah, akhirul kalam, terima kasih untuk tim hari ini yang telah diskusi dengan aku, meriah ya, dan 2 kolaborator Rifki dan siapa tadi? Aku belum nyatet yang terakhir. Lupa. Iza Hawari ya. Iya. Ojo lali Mas, kolaborator ndang ditulis ya, supaya nggak lupa, karena kamu dapat poin keaktifan. Terima kasih untuk semuanya. Insya Allah kita bertemu lagi kalau workshop seluler ya Senin depan. Kalau masih ada MKI denganku, maraton mulai Selasa dan Jumat bertemu lagi. Akhirul kalam, selamat malam, semoga dimudahkan untuk semua urusan. Dari sini aku minta maaf lahir batin untuk semua hal yang tidak pas malam ini. Kita insya Allah bertemu untuk mata kuliah yang sama next Senin ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih, Bu. Close ya, meet-nya. Oke, selamat malam Ibu. Terima kasih, malam.